Shalom saudara, sejujurnya kalau boleh memilih antara melayani dan dilayani, mungkin kita akan lebih senang dilayani. Walaupun secara konsep kita mengerti bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk melayani ya, instead of dilayani oleh orang lain. Nah, untuk seri perumpamaan kali ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan perumpamaan yang ditulis oleh Lukas 17 ayat 7-10. Lukas 17 ayat 7-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, mungkin sebagian dari kita ada yang merasa terganggu dengan teks ini. Ada kesan kisah ini memberikan penekanan kepada posisi dan kuasa. Tuan yang digambarkan terkesan seorang yang kurang empati kepada hambanya, mengeksploitasi hambanya yang telah sepanjang hari membajak dan menggembalakan ternak. Boro-boro diucapkan terima kasih dan disuruh untuk istirahat, apalagi dikasih makan karena sepanjang hari dia telah capek bekerja. Malah masih disuruh untuk melayani dia dan menyiapkan makanan dan minuman bagi sang tuan. Selain itu, saudara, kisah ini juga memberikan kesan gambaran seorang tuan yang tidak mau berterima kasih kepada hamba yang telah bekerja itu. Sebagai seorang pekerja, atau sebagai seorang yang telah berjerih lelah atas sesuatu, saudara, kita tentu ingin pekerjaan yang telah kita lakukan itu di-appreciate ya, dihargai, dan senang kalau tuan atau pimpinan kita mengucapkan terima kasih kepada kita yang sudah bekerja keras. Nah, di dalam perumpamaan ini, kita tidak menemukan hal itu. Kita tidak menemukan yang namanya hak asasi, fairness atau kesejajaran. Yang kita temukan hanyalah tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah saudara, ketika kita membaca perumpamaan ini, maka kita harus melihatnya dari kacamata ketika kisah ini diceritakan. Saudara, kisah ini ditulis sekitar awal abad pertama dengan budaya yang sedikit berbeda dengan kita zaman sekarang ini. Hal-hal yang mengganggu buat kita saat ini tidak demikian bagi para murid yang mendengar dan membaca kisah ini. Mungkin pada zaman sekarang ini budaya seperti ini masih bisa kita dapati ya saudara di beberapa negara atau daerah di mana seorang hamba atau pelayan yang melayani ketika orang lain mengucapkan terima kasih karena dia sudah melakukan tugasnya dengan baik, dia akan menolak dan berkata bahwa dia hanya melakukan apa yang menjadi tugasnya. Nah, murid-murid yang mendengarkan kisah ini pun demikian. Mereka tidak merasa terganggu dengan sikap sang tuan yang digambarkan seperti itu. Nah, saudara, apa arti dari perumpamaan ini? Melalui perumpamaan ini, saudara, Tuhan Yesus mengajar murid-murid untuk bersikap dan bertindak sebagai seorang hamba. Kita semua, saudara, ingin menjadi tuan, menjadi bos, atau pimpinan. Tapi ketika mengikut Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi seorang hamba. Berpikir dan bersikap selayaknya seorang hamba. Ketika Tuhan Yesus mengajar, dia beberapa kali saudara bertanya kepada murid-muridnya, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Yang terbesar saudara adalah dia yang merendahkan dirinya dan melayani orang lain. Suatu konsep yang tentu sangat berbeda dengan konsep dunia ini. Jadi perumpamaan ini saudara tidak bicara soal leadership, tapi bicara soal panggilan bagi setiap murid untuk memiliki mindset sebagai seorang hamba yang mau merendahkan dirinya dan melayani. Nah, dari perumpamaan ini kita melihat dua hal, saudara. Pertama, kebutuhan sang tuan lebih penting daripada kebutuhan sang hamba. Yang diutamakan adalah apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari tuan. Dan hamba adalah hamba yang melayani dan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan tuannya. Hal ini saudara agak berbeda dengan sebagian budaya kita di zaman sekarang ini. Di mana seringkali yang kita utamakan adalah kepentingan dan kebutuhan diri kita.
Kalau bisa malah orang-orang lain ada untuk menyediakan dan memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, di dalam tingkat ekstrimnya, sikap seperti ini bisa jatuh kepada pemberhalaan diri atau idolatry of self ya, saudara. Diriku yang penting dan diutamakan. Nah, di dalam salah satu perjalanan menuju Kapernaum, murid-murid pernah bertanya dan membicarakan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Bahkan Yohanes dan Yakobus melalui ibunya meminta kepada Tuhan Yesus supaya diberi posisi di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus kelak. Nah, ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, saudara, salah satu hal yang Dia lakukan bagi kita adalah melepaskan kita dari belenggu diri kita. Melepaskan diri kita dari kecenderungan untuk berfokus kepada diri menjadi belajar berfokus kepada Tuhan. Sehingga kita belajar untuk hidup kepada suatu tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Nah, prinsip yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah ketaatan kepada Sang Tuhan lebih penting daripada apa yang menjadi hak kita. Tuhan itu, saudara, tidak mengucapkan terima kasih kepada hambanya. Dan kita mungkin berpikir bahwa si hamba memiliki hak untuk di-appreciate atas apa yang dilakukannya. Namun Tuhan Yesus justru berkata, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, tidak ada salahnya dalam menuntut apa yang menjadi hak kita. Namun ketika bicara soal mengambil bagian dalam kerajaan Allah, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dan setiap kita untuk memiliki mindset seorang hamba. Kalau bisa melayaninya, itu adalah suatu hak istimewa yang Dia berikan bagi kita. Siapakah kita ini? Seorang yang berdosa, yang diberi kesempatan untuk melayani Sang Raja di atas segala raja. Saudara, tokoh-tokoh kekristenan yang terkenal seperti D.L. Moody atau George Muller pernah menceritakan bagaimana mereka membutuhkan waktu sekitar 15 tahun, saudara, di dalam perjalanan spiritualnya untuk mengalami perubahan dari konsep di mana mereka berpikir bahwa mereka bekerja untuk Tuhan, menjadi Tuhan yang bekerja melalui mereka. Bukan mereka yang bekerja dan mengusahakan apalagi melakukan sesuatu buat Tuhan. Mereka hanyalah alat saja. Mereka hanyalah hamba. Nah, ini adalah sebuah perubahan besar di dalam perjalanan iman dan kerohanian mereka. Jadi saudara, ketika kita menyadari bahwa Kristus bekerja melalui kita, maka kita tidak akan berfokus lagi kepada hak kita, pengakuan atau penghargaan yang seharusnya kita terima. Sebab yang ada adalah bagaimana supaya Tuhan kita dilayani, dimuliakan, dan senang dengan apa yang kita lakukan. Orang lain menghargai kita atau tidak, mengapresiasi kita atau tidak, itu sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah bagaimana supaya kita menjadi seorang hamba yang melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan kita dan taat kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin.